Bu Eva, gimana nih perbedaan antara homeschooling dan home learning itu sendiri? Halo, selamat sore teman-teman, sahabat Meliora semuanya. Saya Eva. Saya adalah orang tua dari dua putri yang saat ini berusia 9 tahun dan 7 tahun. Kami melakukan homeschooling dari tahun 2013, masih sampai sekarang. Hari ini kita akan bicarakan perbedaan antara homeschooling dan home learning. Sekilas terlihat sama ya. Semua pada bilang, oh sekarang sih semua homeschooling, semua sekolahnya di rumah. Tapi apakah sama apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kan beda. Kalau home learning itu, walaupun proses belajar dilakukan di rumah, tugas, materi, kurikulum semuanya dari pihak sekolah. Guru yang memberikan materi. Ini ya Bu ya, buat anaknya. Ini ya, PR hari ini, tugas hari ini, A, B, C, D, E. Kebayang nggak sih? Mamanya yang nggak pernah ngajar, mana nggak pusing. Udah habis dikerjain, harus dikirim balik. Udah gitu dinilai. Kalau masih ada salah, suruh dibetulin. Orang tua kan baru tahu tuh. Oh selama ini kerjaan di sekolah banyak nih. Dulu kan nggak kepikir ya kita ya. Ya yang penting pokoknya udah nyampe ke rumah, bikin PR. Bikin PR ya ada guru les kadang yang bantu kan. Kalau nggak ya paling kerjaan sendiri bantuin. Baru nyadar gitu bebannya. Anak itu banyak banget. Akhirnya nih ketika mulai berjalannya waktu, hari ke hari, seminggu masih tahan, 2 minggu mencoba bertahan, sebulan kayaknya udah ampun gitu kan. Nah, apalagi sekarang diperpanjang sampai ya kemungkinan akhir tahun ya Bu Tasya ya. Kemungkinan akhir tahun. Ya, kayaknya kepala mama-mama ini udah mau meledak nih. Kalau dari saya lihat chat-chat di grup, teman-teman semuanya juga udah pada mulai pusing. Orang tua mikir, aduh ini kalau nggak dikerjain, ntar anak gue ketinggalan pelajaran, ntar nilainya gimana, ntar rapotnya gimana. Banyak pikiran gitu jadinya. Gue udah bayar uang sekolah. Gue juga yang suruh ngajar. Capek, marah-marah katanya. Ada yang bilang, aduh ini lebih mahalan ongkos psikiaternya ini daripada uang sekolahnya. Ada yang bilang gini, ih ini sekolahnya nyantai banget nih. Iya. Kok udahan? Kok udahan sih? Kamu ngapain aja? Ini doang? Cuma segini doang? Nah, lain lagi tuh ceritanya kan. Dia bingung lihat anaknya santai. Nggak boleh katanya. Ini bentar-bentar apaan nih? Udah main game, nonton TV, dan lain-lain. Kalau menurut orang tua yang model kayak gini, sekolah ya sekolah. Sekolah terus. Harus pokoknya full tugas semua. Nggak boleh main, nggak boleh ngapa-ngapain. Anak-anak juga mengeluh nih Bu Tasya. Ada yang bilang, tugasnya banyak lah, deadline-nya mepet lah. Kok sekolah di rumah kok sama aja, padahal sekolah tutup tuh masih aja kayak begini. Mungkin mereka merasa jenuh ya. Itu tuh yang biasanya muncul. Tapi kalau misalnya homeschooling, ini agak berbeda nih Bu Tasya. Karena kita sebagai keluarga, kita yang nentuin. Kita mau belajar apa sih? Kita kurikulumnya apa sih? Sebenarnya homeschooling yang saya maksud di sini adalah pendidikan berbasis keluarga yang dilakukan oleh ayah atau ibunya atau dua-duanya, ayah dan ibu. Ya, boleh tuh, itu lebih bagus. Jadi kita benar-benar kita yang kontrol, kita mau belajar apa hari ini. Kalau di kami di homeschooling mata pelajaran nggak banyak-banyak. Itu masih bisa lah, jari masih kehitung nih, paling cuma 5 tuh. Jadinya kita bisa ngatur, kita yang ngatur sendiri. Prioritas belajar keluarga kita apa sih? Apa sih yang penting? Apa yang perlu dipelajari? Misalnya, kalau saya pentingnya di sini, kalau sisi akademik ya, math, science, social studies, sport, art. Nah, bahasa itu juga perlu. Kalau pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, itu bukannya kita ngajarin ya, kita udah tanamkan dari awal bagaimana cara berdoa, tata krama, bagaimana berhubungan dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Nah, itu udah jadi kebiasaan kita, habit gitu. Jadi menurut kita itu bukan sesuatu yang harus, oh ya harus belajar, ada tesnya, kan agak aneh ya. Ya, yang penting, yang relevan sama kebutuhan anak saat ini apa? Kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang apa? Misalnya era digital nih lagi maju-majunya. Dari awal saya udah ajarin anak saya kenalin dengan komputer, seperti itu ya. Karena kita yang bikin kurikulum, kita sendiri yang terlibat, jadi kita pada saat masalah itu muncul, tantangan itu muncul, kita nggak yang
nggak salah-salahan. Mau nyalain siapa? Pelakunya kita juga ya kan. Yang kita lakukan biasanya kita duduk nih bareng-bareng, kita discuss. Ini apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang harus dilakukan? Kenapa materinya terlalu susah atau apa? Ngajarnya terlalu cepet atau nggak bisa ngerti di bagian mananya. Kita bisa saling mengisi dan lebih nyambung jadinya. Ya, kalau dibilang repot nggak? Repot, saya juga repot. Saya harus ngerjain urusan rumah tangga, kerjaan sendiri. Cuman ya itu, saya udah dari awal saya udah pertimbangkan, saya udah pikirkan masak-masak gimana nih, gitu. Jadi konsekuensinya sudah saya ketahui dari awal. Jadi kita lebih siap secara mental lah. Misalnya anak juga lagi capek, lagi sakit, kita bisa delay dulu ya, postpone dulu. Oh ya udah deh, kamu istirahat dulu atau apa. Karena kita nggak ada di uber-uber target, kita nggak ada kejar-kejar nilai. Pokoknya yang penting belajar itu adalah pengen tahu, pengen bisa, jadi ngerti gitu. Anak-anak juga lebih happy ya. Saya punya 2 anak. Saya harus ngajar dedeknya, harus ngajar kakaknya. Kan itu kan berbeda. Negosiasi nih, dedeknya duluan ya. Habis itu baru kakaknya. Teamwork kita bagus. Untuk ada masalah kita langsung cepet gitu, cepet tanggap. Itu kan salah satu life skill. Kita juga jadi paham gaya belajar anak seperti apa, dia harus kayak gimana, iramanya kayak gimana. Oh misalnya si A, kalau kakaknya harus ngajarinnya tuh pelan-pelan, santai. Kalau udah under pressure, wah udah bingung dia, udah panik deh. Udah nggak bisa jawab soal. Nah kalau adiknya sebaliknya, dia makin digencet, wah dia makin bisa gitu loh. Kalau kita santai-santai dia malah keenakan, malah jawabnya asal-asalan. Nah kayak gitu, kita jadi tahu anak kan, kepribadiannya anak, gaya belajarnya harus seperti apa. Nah itu juga kan untuk mempererat bonding. Bonding antara, kebetulan saya ngajar, papanya juga kadang-kadang, nah itu kita jadi dekat gitu, sama anak jadi dekat. Anak kalau ada masalah itu cerita sama kita. Saran saya buat teman-teman nih, pahamin dulu konsekuensinya tuh apa. Jangan jadi homeschooling itu karena dadakan. Karena banyak tantangan-tantangan yang mungkin dia nggak paham. Dia pikir cuman, oh ya udah pokoknya sekolah pindah ke rumah. Kan nggak semudah membalik telapak tangan ya. Mindsetnya ini harus dirubah dulu. Kayak begitu. Tapi kalau saya mau udah siap dengan segala konsekuensinya, pengorbanan waktu, ya silakan. Tapi kalau misalnya cuma dadakan, pertimbangkan lagi deh gimana nanti. Daripada nanti tahun berikutnya dia pusing lagi. Oke, jadi memang kalau homeschooling itu nggak boleh seasonal doang ya. Jadi karena nih lagi anak-anak sedang belajar jarak jauh gitu ya, ngambil kesempatan ini udah di homeschooling sekalian supaya sekolahnya off gitu kan. Apa nih begitu pandeminya sudah selesai gitu kan, anak-anak boleh masuk sekolah lagi, kemudian dimasukkan lagi ke sekolah reguler gitu ya. Itu Iya. efeknya akan gimana tuh ya nanti? Yang tanya sama saya, Bu, gimana kalau saya homeschooling anak ya? Oh ya udah, saya bilang bagus, nggak apa-apa. Tapi kamu mau berapa lama? Setahun aja, Bu, selama masa pandemi. Loh, saya bilang, kamu yakin? Anaknya ada berapa? Ada 2. Terus ya nanti yang ngajar siapa? Nanti saya cari guru. Hah? Bingung juga ya. Kalau misalnya nanti homeschooling setahun, maksudnya berarti dia nggak sekolah di regular schoolnya ya. Bener-bener di rumah gitu kan. Bahan ajar semua mamanya yang cari, tapi ada guru yang ngajar lah. Saya bilang nanti gimana kalau kamu mau balik lagi ke sekolahnya? Apa masih diterima? Apa nggak susah? Apa nanti anak jadi malah ke delay lagi? Nah itu kan hal-hal yang harus dipikirkan. Sedangkan kalau kita homeschooling kan nggak ada yang namanya ujian kenaikan level, kenaikan tingkat. Seperti itu nggak ada. Gitu kan. Jadi jalannya itu kan lebih smooth ya. Iya, ketika terputusnya di tengah-tengah, nanti kemudian pindah-pindah gitu ya ke reguler lagi, kemudian ke homeschool lagi. Itu ya nantinya akan susah gitu ya. Saya taunya anak saya itu semampu teman-temannya yang seumurannya di sekolah reguler itu, kita taunya gimana ya? Kadang-kadang orang tua kan nanya begitu. Homeschooling yang saya terapkan selama ini kan orang tua yang ngajar. Jadi kalau misalnya orang tua yang ngajar, orang tua itu udah pasti tahu kemampuan anaknya sampai di mana. Misalnya kita kasih soal 10. Saya kasih soal 10 ke anak saya. Dia bisanya 8.
Nah, dari situ saya udah bisa ukur kemampuan dia sampai di mana. Cuman, ya emang nggak ada rapot-rapotan. Ya. Ya, Karena sebenarnya fungsinya rapot juga kasih laporan ke orang tua ya. Kalau orang tua yes. sendiri sudah terlapor sendiri. Oh, udah tahu kan anaknya kayak gimana? Untuk homeschooling memang selain lebih fleksibel gitu ya. Lalu kalau untuk masalah social skill-nya gimana? Maksudnya social life-nya kan mereka kalau homeschooling kan adanya di rumah ya gitu kan. Jadi Ya. sebagian besar waktu adanya di rumah. Nah itu gimana Bu Eva tentang social skill-nya dia? Sosial skill-nya ya. Kalau dari pengalaman saya sih, anak saya ini udah paling sibuk. Setiap hari kita sebelum pandemi ya, pasti itu ada jadwal keluar. Sampai ini saya udah kayak supir gitu, bolak-balik kayak gosokan. Jadi anak saya itu saya ikutin setiap hari ada kegiatan. Kegiatan non formal ya, misalnya les balet, les musik, les berhitung. Kalau misalnya dia suka berhitung, saya taruh dia di tempat yang hitung-hitungan. Les paduan suara, kita ikut Bina Iman, main sama tetangga. Tetangga-tetangga nih kita kumpulin anak-anak tetangga main sepeda setiap sore. Jadi sebenarnya kalau untuk orang tua bilang homeschooling itu berarti sama sekali nggak punya social life gitu, nggak juga ya, karena tergantung orang tua yang juga lagi bawa nggak gitu ya. Iya betul, kalau misalnya orang tuanya aja nggak bergaul, gimana anaknya mau bergaul? Kalau misalnya orang tuanya bergaul, anak-anaknya mau ya diajak gitu kan? Betul, iya. Jadi nanti tetap, tapi memang kursus-kursusnya kalau untuk anak-anak homeschooling ya berfokus sama yang dia punya minatnya itu ya. Kalau anak yang reguler kan kadang-kadang kita kursusnya ke yang pelajaran ya gitu. Iya, kita nggak ada yang kursus akademik, nggak ada. Semuanya all about hobi aja. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin goal nih ya, Bu Eva, goalnya untuk homeschooling sendiri tuh goal utamanya apa? Goal utamanya kalau dari saya itu, saya mau anak saya tuh jadi happy learner. Belajarnya dengan gembira, dengan bahagia. Nah, kalau kita bahagia, kita gembira, kita pasti yang di ngomong itu semua pasti nyangkut di otak. Nggak ada masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tuh, maksudnya jadi bener-bener anak tuh pengen tahu, pengen belajar sesuatu itu memang bener-bener karena dia niat, minat. Dan bermanfaat buat masa depannya dia. Nggak cuman buat basa-basi, rapot, atau nilai. Sayang sekali waktu anak-anak kita itu, waktu kita itu berharga. Kalau diisi dengan hal-hal yang tidak perlu, rasanya sia-sia ya. Nah dulu pertimbangannya utama apa tuh Bu Eva pas waktu pertama kali memutuskan untuk homeschooling kan dari dini ya, dari umur 2 tahun udah mulai dari homeschooling ya gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar ngajarin anak, tapi udah punya orientasi tertentu gitu untuk anak ini. Nantinya memang pengennya kalau homeschooling dari awal memang berarti ya? Emang mamanya ini agak hobi, ini banget, pengen anaknya tuh cepet-cepet diajarin. Dari bayi tuh pengen cepet-cepet diajarin. Pengen cepet bisa gitu kan. Nah, tapi saya pikir, aduh, tapi gimana ya ngajarin anak umur 1 tahun, 2 tahun, gimana caranya? Kalau ditaruh di sekolah juga, waktu itu kebetulan adiknya juga kan baru lahir. Saya pikir, aduh, ini nggak, kalau misalnya saya bolak-balik antar jemput, atau kayaknya nggak seret gitu kan. Saya pikir, aduh, gimana ya ngajarinnya ya? Akhirnya kita putar-putar otak, cari-cari kan ya, lihat-lihat, terus gitu, nanya-nanya temen, gimana sih ngajarin anak? Nah, dari situ saya lihat, ternyata fun ya. Kita mulai dengan kertas warna, dengan lem putih itu senang. Nah, ditanya kan sama papanya, ini mau gimana anak sekolah? Katanya kan udah umur 3 tahun. Terus ya udah, kita kan cari sekolah, kita lihat ya, TK gitu kan. Cuman saya kayaknya kurang srek ya, karena lebih fokusnya ke akademik. Baca tulis hitung. Saya bilang, ini nih anak kayak nggak ada kerjaan lain ya. Menurut saya ya, berdasarkan teori perkembangan, sebenarnya otak anak itu kan akan sempurna sekitar usia 6 tahun. Nah, di situ kan dia akan bisa lebih cepat gitu mencerna hal-hal yang bersifat akademis ya. Pengenalan huruf, angka, baca, segala macam. Nah, itu akan lebih mudah di usia itu. Kalau anak umur 3 tahun,
suruh baca tulis ngitung. Aduh, saya bilang kesian banget ya. Kayaknya kan dia kan lagi hobinya kan lari gitu kan. Ngoceh, cerita, kan seperti itu kan. Masa suruh baca tulis gitu, saya bilang, wah ini saya kurang stroke nih, kayak begini nih. Saya setuju kalau misalnya kita menanamkan dasar-dasarnya, saya setuju. Pengenalan angka, pengenalan huruf, itu baik sekali sejak dini. Jadi akhirnya ya udah, saya pikir, cobalah saya sekolahin anak-anak di rumah gitu kan. Kebetulan ada teman saya juga. Nah, saya juga nanya-nanya nih sama dia nih. Ya udah, kita kan bertukar cerita, kan bertukar pengalaman, sharing. Ya kita jalanin homeschooling itu dari hari ke hari. Jadi kita nggak ada, awalnya itu saya nggak ada planning. Oh, saya akan homeschooling selama 7 tahun. Nggak ada. Oh, begitu. Saya jalanin day by day, bener-bener. Bulan demi bulan, ya saya jalanin. Saya lihat perkembangan gimana, progresnya apa sesuai gitu kan. So far, sampai anak lulus TK, itu perkembangannya bagus. Dan menurut saya sesuai. Dan bila dibandingkan dengan teman-teman sebayanya juga mereka nggak kekurangan sebenarnya. Salah satu keuntungan kalau Bu Eva sebenarnya psikolog juga ya, jadi kan tahu gitu step by step perkembangan anak dan segala macam, semua basic ilmu segala rupa, memang tahu. Misalkan yang mau menerapkan homeschooling ini adalah orang tuanya itu yang memang nggak ada bukan dari basic pendidikan ataupun psikologi, yang tapi jadi mereka harus ada patokan apakah gitu yang kira-kira bisa digunakan untuk homeschooling anaknya. Homeschooling itu bisa dilakukan siapa aja ya, nggak harus kita yang psikolog atau yang backgroundnya pendidikan lah gitu, enggak juga gitu. Teman saya orang tua homeschool yang lain berasal dari berbagai macam background. Ada yang dari IT, ada yang dari ekonomi, wah macam-macam deh pokoknya. Tapi kesamaan kita cuma satu, kita tuh niat gitu, kita niat belajar dan kita mau ngajarin anak. Cuma itu satu modalnya sih. Dan kita konsisten. Oh nggak bisa nih, apa nih yang harus kita perbaiki? Apa gitu, kita harus selalu mau belajar lagi, pengen tahu. Cuman itu doang yang dibutuhkan gitu modalnya. Kalau basic pelajarannya atau mungkin ini saya sekarang tahun anak saya ini saya mesti ajarin apa dan segala macam itu kita ambilnya biasanya dari mana referensinya ya? Kalau misalnya untuk pemula ya yang baru mau homeschooling, saya rasa baiknya ngikutin kurikulum nasional aja. Itu kan lebih mudah ya. Kan banyak tuh buku-buku kita bisa peroleh di toko buku. Berjalannya waktu, kita akan tahu, oh kita mau tambahin materi ini. Nah, itu baru bisa. Dan by request anaknya juga kali ya. Misalkan anaknya pengen, kita tahu dia pengennya ini gitu ya. Ditekuni di situ gitu. Ma, aku pengen belajar komputer nih. Ma, aku pengen belajar masak nih. Nah, itu tuh kita harus aware sama hal-hal seperti itu. Harus terbuka juga. Oh iya, kamu suka masak ya? Ayo kita belajar masak. Kita nggak boleh punya stereotip tertentu. Misalnya, masak. Emangnya kamu anak cewek masak? Kayak gitu-gitu. Nah, itu kita nggak boleh. Terhadap apapun, itu kita harus terbuka. Kalau waktunya berapa lama ya selama kalau homeschooling itu biasanya kalau sekolah kan biasanya sekitar 4-5 jam, kadang-kadang ada yang 6 jam, 7 jam kadang-kadang plus ekstrakurikuler gitu ya. Kalau homeschooling sendiri Bu Eva menggunakan waktunya berapa lama? Untuk sesi akademik ya. Kalau untuk sesi akademik saya sih cuma sekitar 1 atau 2 jam sehari. Kalau misalnya di luar akademik ya seharian lah ya, karena kita hidup ya kita belajar. Anak-anak main sepeda, anak-anak olahraga. Anak-anak cuci piring, anak-anak belajar mandiri. Betul. Anak-anak membersihkan rumah, itu salah satu life skill juga. Orang tua kan ada yang kadang-kadang menjadikan homeschooling ini sebagai alasannya ya, alasan menjadikan anaknya ke homeschooling salah satunya misalnya karena anakku nih di sekolah nggak bisa dapet teman misalkan gitu, atau bermasalah tuh sama teman-temannya, atau misalkan dia dibully gitu, atau ada juga orang tua yang ngerasa anakku nih nggak bisa ngikutin pelajaran di sekolah, kemudian akhirnya di homeschoolingin. Alasan-alasannya seperti itu apakah gimana menurut Bu Eva untuk menjadi dasar untuk homeschooling itu sendiri? Menurut saya apapun alasannya sih nggak masalah ya untuk memulai homeschooling. Karena kan sebenarnya homeschooling sendiri bahkan untuk anak yang disabilitas itu juga baik.
Jadi apapun alasannya, homeschooling itu good. Yang penting dilakukan oleh orang tuanya konsisten, bertanggung jawab. Itu udah good reason. Karena kan kalau homeschooling itu kita one on one ya. Pasti itu jauh lebih baik dibandingin kategori kelas yang 20 anak satu guru, 30 anak satu guru, 10 anak satu guru, pasti lebih baik satu anak satu guru. Satu guru. Dan gurunya orang tuanya langsung gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Elis Chandra. Bu Eva, apakah ada jurusan kuliah tertentu yang tidak bisa diambil oleh homeschooler? Kedokteran misalnya, apakah bisa masuk ke kedokteran kah? Kalau misalkan anaknya dari homeschooling, apakah itu tetap bisa? Atau jangan-jangan ada beberapa jurusan tertentu yang nggak bisa dimasukin sama homeschooler? Setahu saya, tidak ada diskriminasi buat homeschooler ya. Jadi semua fakultas itu terbuka selama anaknya mampu. Ya. Karena ujiannya kan sudah disetarakan, paket A, paket B, paket C. Sebenarnya homeschooling itu sudah diakui oleh pemerintah itu sebagai salah satu bentuk sekolah, bentuk sekolah informal. Nah, jadi keberadaannya ini kita sudah legal, sudah diakui. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya. Kemudian ada Bu Inmaya Lisa, sore, bagaimana jika selama ini sudah sekolah reguler, kemudian dengan kondisi yang sekarang mereka school from home, jadinya terpikir untuk homeschooling, itu efek anaknya gimana? Dan memulainya gimana? Ini maksudnya mungkin untuk bolak-balik. Yang penting orang tuanya bagaimana kesiapan mentalnya, dan harus dipikirkan lagi bagaimana nanti setelah pandemi, apakah balik regular school atau tetap homeschooling. Gitu. Kalau tetap homeschooling sih nggak masalah ya. Gak ada masalah. Cuman kan kalau yang balik ke regular school itu kan yang perlu nilai, rapot segala macem. Kalau memulainya bagaimana ya, mulai dari sekarang aja. Anaknya kelas berapa? Ikutin aja buku-bukunya. Kalau yang namanya homeschooling itu bukan memindahkan pelajarannya aja, kemudian yang di rumah yang ngajarin guru les gitu ya, tapi orang tuanya yang orang tuanya yang harus ambil tanggung jawab itu. Ambil tanggung jawab itu. Jadi memang orang tuanya perlu juga waktunya dan juga kesiapan secara mentalnya juga. Nah, kalau orang tuanya stres nanti sama anaknya. Iya. Gitu. Yang sebenarnya yang bikin efek ke anak itu kalau orang tuanya stres. Nah, anak saya itu kan dia bergaul dah di tempat lesnya. Kamu udah ulangan umum belum? Belum. Aku nggak ada ulangan. Hah, kok kamu gak ada ulangan? Enak banget katanya. Iya dong, kan mama aku yang ngajarin. Aku tuh homeschooling katanya. Anakku cerita, mama aku kemarin temanku nanya nih, gini-gini dia cerita kan. Terus kamu jawabnya apa? Saya tanya, iya gitu-gini. Mereka bilang loh, Ma, enak banget sekolah kayak begini. Tapi sekarang kan semua homeschooling ya, Ma ya. Terus temennya bilang, homeschooling gak enak loh katanya. Mamaku marah-marah terus di rumah. Nah, ini kan anak-anak itu kan nggak ngerti kan. Konsepnya beda. Sebenarnya yang teman-temannya anak saya itu home learning. Cuman anak-anak semua pikir pokoknya sekolah di rumah ya homeschooling. Homeschooling ini. Jadi untuk homeschooling itu nantinya ujiannya gimana gitu. Ujiannya gimana dan di mana. Kalau untuk anak-anak homeschooling itu kita kan nggak ada ujian kenaikan tingkat. Rapot, jadi nggak ada tuh yang namanya tes mingguan, tes bulanan, ulangan umum, mid test atau UAS, itu segala macam kita nggak ada. Tapi ada satu kita yang ikutin adalah UN, ujian nasional. Ya, UN itu untuk SD itu setara paket A, kalau SMP setara paket B, dan SMA setara paket C. Gimana cara ikutin ujiannya? Sebenarnya gampang banget sih. Kalau anak kita udah siap nih, misalnya anak ibu udah kelas 6 ya, ibu udah boleh cari tahu tuh PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya, di mana nanti yang homeschooler itu semua akan diuji bareng-bareng di situ deh. Iya. Itu per wilayah, Jakarta Barat, Utara, Timur tuh semuanya ada kok. Nah, ini ada pertanyaan tambahan juga nih dari Bu Inmaya Lisa. Satu lagi, sekarang ini ada sekolah atau lembaga yang menawarkan homeschooling program. Nah, jadi gimana kita tahu bahwa mereka itu mengarahkannya benar atau plus minusnya gimana?
Kalau tahu benar apa enggaknya ya harus ikutin dulu ya, baru tahu benar apa enggaknya. Tapi yang boleh saya kasih tahu adalah itu adalah homeschooling yang sebenarnya dilembagakan. Jadi konsepnya masih sama. Seperti sekolah dipindah ke rumah. Mereka beli kurikulum, materi, dilakukan di rumah, boleh sama panggil tutor atau panggil guru. Atau ada yang anaknya datang langsung ke lembaga tersebut ya, karena beda-beda. Tapi sebenarnya kalau dari asal katanya ya sebenarnya itu. Homeschooling adalah pendidikan yang dilakukan di rumah oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya. Okay. Oleh orang tuanya. Jadi untuk perbedaan homeschooling dan juga home learning sendiri, bedanya adalah di fleksibilitasnya dan pengajarnya. Jadi kalau di homeschooling itu nanti yang pasti yang harus menjadi pengajar adalah orang tua, bukan guru les ya. Jadi yang di rumah yang ngajar adalah orang tua, bukan guru les dipanggil ke rumah untuk ngajarin anaknya. Itu bukan homeschooling, tapi bawa pelajaran ke rumah, home learning jatuhnya. Nah kalau homeschooling sendiri itu memang yang mengajarkan juga adalah orang tuanya sendiri. Kurikulumnya seperti apa? Kalau misalkan yang masih belum tahu atau mungkin baru, yang masih awam bisa mengikuti kurikulum sekolah biasa reguler, tapi diajarkan sendiri oleh orang tuanya di rumah, gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak dan juga daya tangkapnya anak seperti apa. Jadi sebenarnya kalau untuk homeschooling ini lebih fleksibel dibandingkan home learning, karena kalau home learning sendiri itu kan punya batasan-batasan waktu yang ditentukan, ada ujiannya juga, ada standarnya juga. Kadang orang tua harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh lembaga ataupun sekolah penyedia home learning-nya gitu. Jadi tetap memiliki standar-standar tertentu. Sedangkan kalau homeschooling biasanya orang tua berfokus pada pengembangan diri anak, berfokus juga pada bakat dan minat anaknya untuk dikembangkan. Dan untuk orang tua jangan khawatir yang namanya homeschooling, kadang-kadang berpikir kalau yang namanya homeschooling itu berarti anaknya social life-nya udah nggak ada dong. Tetap ada, tapi juga kembali lagi bergantung sama orang tua sendiri. Orang tua biasanya akan membawa anaknya ini ke tempat-tempat sosial, misalkan di les, tapi lesnya biasanya berhubungan sama peminatannya dia, les nari, les balet, les melukis, misalkan, atau les robotik, dan berbagai macamnya tergantung sama ketertarikan si anaknya itu sendiri, gitu ya. Jadi bukan les pelajaran, tapi lesnya lebih ke arah ke pengembangan dirinya dia. Kemudian kalau untuk homeschooling sendiri kadang-kadang gimana social life-nya ya? Kadang kita orang tua misalkan membawa dia ke lingkungan sosial, bersosialisasi dengan tetangga, bersosialisasi dengan organisasi keagamaan, ataupun mengikuti orang tua ke tempat kerjanya, tempat lingkup sosialnya orang tua. Di situ anak juga tetap aja belajar, gitu ya. Kemudian mengenai ada banyak juga orang tua yang mengkhawatirkan tentang jangan-jangan takutnya nanti nggak bisa diterima di perguruan tinggi misalnya gitu ya, tapi enggak, tenang aja, homeschooling ini legal kok gitu ya, sudah diatur dengan undang-undang, legal. Sudah diakui. Sudah diakui, jadi jangan takut bahwa nanti apa jangan-jangan nggak bisa masuk, enggak kok, tergantung pada kemampuan anaknya. Nanti ketika masuk universitas sudah mengikuti ujian paket C, nanti kemudian mengikuti ujian di tempat universitasnya itu sendiri. Ketika memang anak tersebut memang mumpuni, pasti juga akan diterima di tempat yang memang mereka sukai, begitu ya. Nah, kemudian untuk standarnya gimana, raportnya gimana, orang tua kalau untuk homeschooling biasanya orang tua sendiri yang menilai, karena orang tua yang mengajarnya sehari-hari, pencapaiannya sampai mana orang tua pasti tahu, karena orang tua yang mengajarkan langsung. Tapi ketika home learning tentunya nilai dan targetnya itu adalah dari pihak lembaga pemberi home learning-nya. Begitu. Nah, terakhir nih kata-kata penutup aja nih Bu Eva, tips-tipsnya untuk orang tua yang sekarang sedang home learning gitu ya, dan orang tua yang nantinya mungkin akan homeschooling atau sedang homeschooling. Tips and triknya lah gitu, apa nih? Tipsnya ya buat orang tua yang lagi berjuang ya. Intinya sih sabar sih. Intinya dua-duanya harus sabar. Sabar ya. Cuman ya kalau yang mau beralih, lagi pikir-pikir, saya cuma bisa saranin untuk ya itu tadi, coba dipikirin dulu nanti bagaimana, apakah dia akan seterusnya homeschooling atau akan kembali ke regular school. Itu satu dulu. Karena kalau regular school kan harus pikirin, pasti butuh rapot kan. Butuh rapot, butuh nilai, dan lain-lain. Nah, itu harus dipersiapkan ya. Kita harus ubah mindset sih. Ya. Homeschooling itu bukan sekolah yang dipindah ke rumah. Tapi pendidikan betul. Ya. Bukan cuma pengajaran. Pendidikannya apa? Tata kramanya ada, character building, life skill-nya ada. Nah, itu. Jadi bukan cuma sekolahnya pindah ke rumah,
Tapi benar-benar pendidikan yang berbasis keluarga dilakukan oleh orang tuanya. Nah itu konsepnya harus itu dulu, harus jelas dulu ya. Buat orang tua yang masih bertahan dengan home learning, kan kayaknya lebih banyak nih yang masih bertahan. Ya saya cuma bilang satu sih, berdamai dengan keadaan. Sabar, tetap panjang sabar lah jadi orang tua tuh, benar-benar keywordnya. Nah kita juga harus lower the expectation ya. Harapan kita jangan terlalu tinggi lah. Ini kan kondisi juga lagi bukan kondisi biasa. Kita pikir kalau misalnya anak-anak itu kan kita kan bilang gini, aduh nih anak gue dia cariin kagak ngerti-ngerti, gini aja nggak ngerti loh, gimana ini Fah, dia yang tarik urat sendiri gitu. Saya bilang begini Bu Tasya sama dia, Bu, ibu pernah jadi anak-anak gak Bu? Pernah. Nah itu kan, ibu pernah jadi anak-anak. Anak-anak kan nggak pernah jadi orang tua, saya bilang nggak pernah jadi orang dewasa. Nah kita yang harus bisa turun sedikit gitu loh, berpikir dari sudut pandang anak, jangan mikirnya dari sudut pandang kita. Masa ini begini aja nggak bisa? Itu kan pola pikir kita, sudut pandang kita. Terus tapi buat yang mau beralih, yang mau homeschooling atau mau yang masih home learning itu tetap kita tuh jadi orang tua tuh harus mau belajar lagi gitu. Jadi kalau anaknya nanya, Ma ini gimana sih? Ya minimal kita tahu lah, bisa jawab dikit-dikit kan gitu kan. Walaupun mungkin kita nggak semahir gurunya, tapi minimal oke, kalau nggak gini jawabnya. Oke, bentar ya, Mama cari tahu dulu, Mama belajar dulu. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok kita bilang begitu kan. Kita pernah jadi anak-anak ya, tapi anak-anak kan nggak pernah jadi orang dewasa. Betul. Nah itu kita harus berpikir dari sudut pandang anak, jangan berpikir menurut otak kita. Menurut otak kita yang luar biasa ini ya anak-anak tuh nggak bisa apa-apa. Ya. Kayaknya kesannya anaknya bodoh gitu ya. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Saya yakin semua anak itu pinter, sangat luar biasa, cerdas sekali. Dari pengalaman saya bersama anak-anak itu hampir 15 tahun, otak yang paling luar biasa itu otak anak-anak. Mau ngibulin juga bisa. Mau ngerjain orang dewasa juga dia bisa. Bener-bener deh, itu luar biasa. Jadi menurut saya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada orang dewasanya ya yang kurang ngerti, kurang paham, kurang memahami anak. Orang tua yang melakukan home learning ini banyak yang frustasi sebenarnya. Frustasi karena nggak ngerti ini pelajarannya apa sih? Apa yang diajarin sih? Aduh, dulu mama sekolah juga udah naik kelas juga udah syukur gitu kan? Ya. Nah, kadang hal-hal seperti itu tuh yang bikin kita tuh nggak nyaman, bikin frustasi, bikin kesel, akhirnya marah sama anak gitu kan. Akhirnya marah sama guru, marah sama sekolah. Saya udah bayar, saya juga suruh ngajarin, saya juga yang pusing, saya juga yang sakit kepala gitu kan. Nah, kita harus terima dulu lah keadaan ini. Ya kalau kita nggak bisa ya minimal kita coba cari tahu. Ini kayak gimana sih atau apa, nanya-nanya kayak ya gitu, nggak apa-apa, bilang aja nanti mami cari tahu ya, coba kamu juga belajar sendiri, jadi kita sama-sama belajar. Nah anak lebih semangat tuh kalau begitu. Oh iya ya, oke ya Ma ya, oh ya mama juga masih belajar ya. Anak-anak juga kalau kita ngomongnya dengan benar-benar tulus, anak-anak juga ngerti. Orang tuh juga pengen ya anaknya duduk diem gitu ngeliatin laptop atau iPad atau apa. Kita aja yang dewasa aja kayaknya susah gitu duduk berjam-jam ya kan, bosen gitu kan, apalagi anak-anak gitu. Jadi ya sudahlah, biarin aja dia lari-lari sebentar, yang penting dia balik lagi. Ya, yang penting balik lagi, duduk lagi ya. Kita yang penting balik lagi duduk. Kita pinter-pinter ajak-ajakin, bujuk-bujukin. Ya biarin aja lah, mereka lari ya udah ntar balik lagi sini. Balik lagi, lari lagi, kesini lagi, ya udah terima aja keadaan seperti itu. Emang kondisinya nggak kayak biasa kok. Dan mereka kan pasti bosen. Nah itu jenuh itu pasti ada lah, gitu. Dan semua juga mengalaminya. Jadi kita nggak usah yang berharap semua kondisinya ideal gitu, nggak bisa. Itu aja sih. Oh ya, satu lagi Bu Tasya. Saya selalu beranggapan anak-anak itu pintar loh. Semua anak-anak itu luar biasa otaknya itu. Cuma kepintaran anak itu beda-beda. Nah orang tua harus paham hal itu. Ya, nggak bisa anak itu sempurna
di semua mata pelajaran nilainya 99. Menurut saya itu mustahil ya. Karena tiap anak itu pasti kebiasaannya berbeda-beda. Ada yang emang bisanya di math, ada yang emang jagonya di ngomong ya, bahasa, ada yang jagonya di olahraga atau di musik, itu berbeda gitu. Orang tua harus itu terbuka pikirannya bahwa kepintaran itu nggak harus perfect di semua bidang, atau kepintaran itu nggak di satu bidang tertentu, enggak. Kita harus kenalin anak kita itu seperti apa, kebiasaannya dia itu apa, itu aja. Jadi kita juga nggak stres. Ya, itu dia. Kita happy, anak happy. Gimana mamanya nggak keluar tanduk, mamanya aja juga nggak bisa semuanya. Betul, itu dia. Kita sendiri juga nggak bisa semua bidang kan, bidang-bidang tertentu aja kita ahli, betul. Jadi nggak bisa memaksakan itu sama anaknya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Eva atas sharing-sharingnya hari ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh silakan kirimkan direct message ke Instagram kami atau ke email kami. Silakan buka bagian profil Meliora_LA. Di sana ada kontaknya. Bisa email kami atau bisa kirimkan pertanyaannya via WhatsApp. Nanti kami akan bantu fasilitasi untuk menanyakannya ke Bu Eva. Begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih dan selamat malam Ibu Eva atas waktunya sudah mau ngobrol sama kita ya hari ini gitu ya. Sudah disempet-sempetin di tengah berbagai macam kesibukannya. Semoga nggak bosan ya, next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang topik-topik yang seperti ini ya. Menarik nih kayak karena orang tua juga banyak yang langsung join nih begitu tahu topiknya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Salam Meliora.